Kisah 7 pengkhianatan. Toba Beta pernah berkata, pengkhianatan bisa terjadi pada orang yang tidak memiliki hati nurani. Transisi keagamaan di Nusantara. Kita sebagai sesama warga Nahdien, dilahirkan dari keluarga Nahdien, pernah berorganisasi di keluarga besar Nahdien, dan hidup di komunitas masyarakat berkultur Nahdien. Tentunya fenomena habaib sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana kaum habaib imigran Yaman telah mencabik-cabik bangunan keislaman yang pondasinya ditancapkan kokoh di Nusantara oleh penyebar Islam yang bergelombang, datang sejak abad ke-10 hingga ke-15 dari Samudra Pasai hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana pula akhirnya mampu merubah imperium Majapahit yang beragama Syiwa Buddha beralih menjadi Islam dalam waktu relatif singkat. Bagaimana pula kisah 9 ulama yang terkenal dengan Wali Songo mampu mengawali transisi dengan damai secara kekuasaan pada Kesultanan Demak Bintoro, dan transisi politik kekuasaan ini diiringi dengan kisah yang damai pula pada transisi kebudayaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada beberapa yang membuat Islam cepat diterima sebagai agama mayoritas, yaitu antara lain A. Transisi kekuasaan yang damai dengan didukung melalui pendekatan pernikahan dan kekerabatan. Contohnya pernikahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan Putri Campa, Ratu Darawati, bibi dari Sunan Ampel atau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dengan Ratu Pakungwati, putri dari Prabu Siliwangi III di Jawa Barat. B. Penghapusan sistem kasta. Sistem pembagian kelas dalam masyarakat atau kasta di Nusantara pra-Islam segera dirubah menjadi sistem egaliter yang penuh kesetaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era pra-Islam masyarakat dibagi menjadi 7 kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana atau para agamawan. Yang kedua kasta Ksatria untuk para raja dan bangsawan. Yang ketiga kasta Waisya, para abdi negara dan pengusaha. Yang keempat ada kasta Sudra atau para kaum pekerja. Yang kelima kasta Candala, keturunan Sudra yang berani menikahi kasta di atasnya. Yang keenam ada kasta Melasya, kaum imigran atau non-pribumi. Toma Pires, pelaut Portugis, mencatat bangsa Nusantara sebagai kaum pemberani dan arogan. Siapa saja berani menatap matanya, maka seketika akan dihajar, terutama bagi para kaum imigran. Yang ketujuh ada kasta Tuca, kaum kriminal. Siapa saja yang melakukan kejahatan, maka setelah divonis ketika kastanya menjadi hina, menjadi kasta paling bawah. Ketika Islam datang, kasta dihapus dan relatif hanya menyisakan 3 kelompok masyarakat saja, yaitu kaum agamawan, bangsawan, dan masyarakat luas. Artinya siapapun yang mau belajar dengan rajin dan berprestasi, maka bisa naik menjadi kaum agamawan maupun kaum bangsawan dengan pengabdian. C. Dan dengan pendekatan kaum sufistik yang mampu memikat spiritualisme Jawa maupun suku-suku lainnya di Nusantara, sehingga penyebaran Islam tidak kaku dan mampu menyatu dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, penuh dengan kisah mitologi keajaiban atau karomah para wali sebagai pertanda dari hamba yang dicintai Tuhan, sebagaimana Nabi dengan kisah mukjizatnya. Atlas Wali Songo karya Kiai Mas Ngabehi Agus Sunyoto. Dari sini dapat kita ambil 3 kesimpulan bagaimana Islam cepat berkembang dilakukan dengan cara damai dan kekeluargaan, membangun kesetaraan dengan menghapus sistem kasta, dan yang terakhir adalah akulturasi budaya dan membangun keruhanian. Dan entitas Islam di Nusantara dengan segala metodologinya ini menjadi role model yang telah diakui oleh dunia sebagai wajah Islam yang agung, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nabi dengan konsep rahmatan lil alamin atau Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagaimana tercantum di dalam Al-Quran sebagai konteks kenabian itu sendiri. Namun apa yang terjadi kini? Kaum habaib dari imigran Yaman yang didatangkan oleh penjajah Belanda ini justru telah menghancurkan bangunan-bangunan yang agung tersebut. Setidaknya hal itu bisa dilihat pada poin berikut ini. Yang ke-1,
bekerja untuk kepentingan penjajah dengan menjadi mufti yang mengharamkan pemberontakan dan banyak menjadi kapiten di tiap kota yang justru lebih kejam dari Belanda. Yang kedua, mendukung sistem politik kelas yang rasis di mana menempatkan pribumi sebagai warga paling bawah. Yang ketiga, membuat fatwa rasis dengan melarang pernikahan putri-putri mereka dengan di luar golongan mereka atas dasar klaim palsu mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, banyak menyerang tradisi dan budaya lokal serta berupaya menunjukkan superioritas budaya dan tradisi Yamani. 5. Hal ini masih diperparah dengan kapitalisasi agama, klaim sesat kisah datu leluhurnya dan negeri muasalnya yang kesemuanya melahirkan perbudakan spiritual. Ini belum termasuk melakukan kegiatan radikalisme dan terorisme yang mengancam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya mendirikan organisasi yang mendukung gerakan terorisme internasional maupun pengeboman Candi Borobudur di era sebelumnya. Dan tidak boleh dilupakan, yang mana mereka diaman sebagai pendiri dan pentolan Partai Komunis ternyata juga terlibat di dalam gerakan pemberontakan komunisme di Nusantara yang banyak membunuh para ulama dan kaum santri itu sendiri. Sehingga Islam di Nusantara yang dulunya berwajah ramah menjadi marah, dulunya lunak dan damai seketika menjadi keras dan beringas. Nahdien yang pengkhianat. Karena dari sinilah legitimasi dan otoritas kesesatan mampu mengkooptasi umat Islam yang telah terdoktrin untuk memuliakan keturunan Nabi. Kaum Ba'alawi Habib imigran Yaman ini tidak saja mencoreng wajah Islam dan menistakan kesucian Nabi dengan serangkaian kasus dan perilaku mereka yang jauh dari ketauladan Nabi, namun yang lebih fatal mereka telah menindas, merendahkan, dan memakan darah serta keringat umatnya Nabi yang seharusnya dijaga dan dibimbing oleh siapapun yang merasa sebagai pewaris Nabi, baik itu pewaris dalam hal silsilah, keturunan, maupun sanad keilmuan atau lembaga keulamaan. Perjuangan Wali Songo yang kemudian di abad ke-20 bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama adalah jawaban dari pelestarian nilai perjuangan Islam di Nusantara itu sendiri, dan sejak awal juga menjadi penjaga kedamaian di dunia Islam dengan Komite Hijaznya, di mana pemimpin oleh ulama Nusantara yang mendelegasikan penolakan atas penghancuran masif situs-situs Islam termasuk makam Nabi di Hijaz pasca transisi Bani Saud dengan faham Wahabismenya. Dan ironisnya, di dalam gerakan ini tidak tercatat kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi ikut serta di dalam gerakan penolakan penghancuran makam Nabi tersebut. Sebagai ormas Islam terbesar di dunia, di dalam negara yang berjumlah muslimin terbesar di dunia pula, ternyata perbudakan spiritual yang dilakukan kaum Ba'alawi ini yang banyak menjadi korbannya adalah kaum Nahdien itu sendiri. Hal ini tidak mengherankan karena doktrin memuliakan keturunan Nabi paling kuat adalah komunitas ini. Berbeda dengan ormas lainnya seperti Muhammadiyah, Persis maupun Al-Irsyad, di mana mereka lebih rasional dan memiliki standar sendiri di dalam memandang posisi Ahlul Bait maupun zuriyah Nabi. Namun di dalam tradisi NU, ajaran akan kemuliaan keluarga dan keturunan Nabi memiliki posisi yang penting di dalam tradisi keilmuan dan spiritualismenya. Dan hal ini yang dimanfaatkan oleh kaum pemalsu nasab Nabi untuk begitu mudah dan suburnya melakukan penipuan nasabnya tersebut. Sehingga ketika kejahatan sudah begitu merajalela, pemalsuan makam begitu masif, pembelokan sejarah bangsa dan malah sejarah NU sendiri telah mereka lakukan, maka bangkitlah perlawanan dan koreksi total terhadap mereka. Namun anehnya, justru ketika sebagian besar kaum Nahdien sudah bangkit melakukan penyikapan, malah yang menghalangi adalah segelintir sesama kaum Nahdien itu sendiri. Padahal penyikapannya dengan cara bermartabat, yaitu dengan kajian dan berbagai disiplin keilmuan. Mereka, kaum pengkhianat dari Nahdien ini, seolah mereka itu menutup mata terhadap realitas di masyarakat, terhadap tindak kejahatan spiritual yang kaum Ba'alawi lakukan, dan seolah menutup mata akan kajian keilmuan. Termasuk juga enggan untuk mengkonfirmasi kepada dunia internasional, di mana di hampir semua negara telah ada lembaga pencatat nasab Nabi itu sendiri. Karena kaum Ba'alawi ini mengaku sebagai imigran muasal Yaman yang datuknya dari Irak, tentunya tidak sulit untuk mengkonfirmasi ke Nakobah Yaman dan Irak.
Sungguh menggelikan andai organisasi sebesar NU ini tidak mampu menghadirkan dan mengkonfirmasi hal yang demikian sederhana dan mudah tersebut. Karena itulah, bagi siapa saja kaum Nahdien yang mencoba menghalangi apalagi memusuhi gerakan koreksi total terhadap penipuan atas nama nasab Nabi di Nusantara yang sudah berjalan 200 tahun ini, maka dia telah nyata-nyata melakukan pengkhianatan fatal setidaknya kepada 7 entitas, yaitu yang ke-1, berkhianat kepada Nabi, memasukkan nasab Nabi sekaligus mendukung dan melawan gerakan meluruskannya. Tentu saja jelas hukumnya berdosa besar dan ganjarannya neraka jahanam. Mereka yang menghalangi gerakan tersebut termasuk ikut serta di dalam menistakan kesucian dari Nabi itu sendiri. Yang kedua, berkhianat kepada Wali Songo. Sebagai penerus ajaran Wali Songo, Nahdien yang mendukung penipuan nasab Nabi dari klan Ba'alawi Yaman jelas berkhianat kepada Wali Songo. Karena metodologi ajaran dan ketauladannya jauh dari apa yang diperjuangkan mereka. Dan tentu saja pembelokan sejarah Wali Songo oleh mereka adalah serangan nyata kepada eksistensi Wali Songo di Nusantara. Yang ketiga, berkhianat kepada muassis NU. Bila muassis NU mendirikan NU demi agama, bangsa, dan negara, adalah aneh apabila ada Nahdien yang mati-matian mendukung mereka, yang menistakan agama, yang dulunya juga mendukung penjajahan, serta sekarang justru berani membelakan sejarah NU itu sendiri. Yang keempat, berkhianat kepada Muktamar NU Boyolali. Forum Muktamar NU adalah forum tertinggi organisasi dan salah satunya adalah Muktamar ke-31 di Boyolali, di mana di dalam forum resmi tersebut telah menghasilkan produk hukum bahwa tes DNA bisa digunakan sebagai standar penentuan pernasaban. Apabila dalilnya itu adalah langkah maju mengakui teknologi sebagai bagian dari penentuan nasab, dan apabila ada framing sempit serta menyesatkan dari oknum petinggi NU yang jelas dia justru telah mencoba mengkerdilkan substansi besar kemajuan paradigma NU di dalam mengakui otoritas iptek termasuk dari tes DNA dengan segala kemajuan teknologinya. 5. Berkhianat kepada fikih peradaban. NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia telah bertekad dan mencanangkan sebagai pelopor dari kemajuan di dalam dunia Islam itu sendiri, di mana harus tanggap dan berusaha terdepan di dalam menyongsong peradaban dengan segala kemajuan ilmu pengetahuannya. Yang keenam, berkhianat kepada umat. Sudah dijelaskan di atas bahwa mayoritas yang menjadi korban dan tertipu di perbudakan spiritual atas nama cucu Nabi adalah kaum Nahdien. Mereka yang ikut menghalangi gerakan pelurusan ini adalah jelas telah ikut menipu dan merampok umatnya sendiri, yaitu kaum Nahdien. Yang ketujuh, berkhianat kepada ideologi Pancasila dan seluruh bangsa Indonesia. Betapa rasisnya klan Ba'alawi Habaib imigran Yaman sangat mudah ditemukan jejaknya di dalam narasi mereka di media sosial. Hal ini juga sudah dibongkar baik dari dokumen, sejarah maupun fatwa tertulis mereka. Rasisme dan penipuan berkedok agama mereka telah jelas melawan semua sila di dalam Pancasila dan mengancam kesetaraan di dalam konteks kebinekaan. Apabila merasa sebagai warga negara NKRI yang berideologi Pancasila, maka mendukung mereka juga sama dengan berkhianat kepada Pancasila dan seluruh bangsa Indonesia. Bangkitlah Nusantaraku, merdeka!